Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Abung Tujuku. Kali ini saya berada di Lampung Barat bersama dengan Ki Raden Cakra. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ki Raden Cakra. Oke, kita lanjut. Saya mulai mendalami di bagian spiritual, bukan untuk bertujuan menghebat-hebatkan, karena sehebat-hebatnya ilmu itu adalah ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga saya hanya bertujuan untuk meningkatkan keimanan bahwasanya alam gaib itu ada dan makhluk astral itu ada. Bagi saudaraku semuanya, mohon maaf para master yang melihat, bukan saya menggurui atau mendahului. Saya di sini bertujuan hanya untuk bersilaturahim. Bagi saudara-saudaraku yang ingin mempelajari, silahkan mencari guru yang sekiranya tidak menyimpang dari jalur agama dan ajaran Nabi besar Muhammad SAW. Oke. Saya ingin bercerita sedikit tentang perjalanan saya. Saya mulai mempelajari di dunia spiritual pada tahun sekitar 2008. Dan pada itu saya mulai sedikit demi sedikit mengerti dan memahami apa itu kegaiban. Bagi saudaraku yang ingin mempelajari, silakan cari guru spiritual yang tidak menyalahi aturan dalam agama. Jangan mempelajari sesuatu keilmuan melalui media ataupun buku-buku, karena sesungguhnya ilmu tanpa guru itu adalah sesat. Dan sebaik-baiknya ilmu diyakini dan diimani. Pesan moral dari saya bagi saudaraku yang ingin menuntut keilmuan, belajar, sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat untuk orang lain. Sebagusnya diiringi dengan keyakinan, doa, dan usaha. Memintalah hanya kepada Allah, jangan meminta kepada selain kepada Allah. Dan juga bagi saudaraku semuanya, jangan tinggalkan kewajiban dalam agama. Larangan-larangan apa kita harus tinggalkan secara perlahan. Saya akan bercerita sedikit tentang sosok guru yang saya akui sudah sangat mumpuni, seorang ulama almarhum, dan di sini sengaja tidak saya sebutkan namanya. Saya masih privasi karena ada pesan-pesan dari beliau. Beliau mewajibkan seluruh murid-muridnya apabila ingin mempelajari kedalaman keilmuan apapun itu, dilarang memakai-makai atau menyembah selain hanya kepada Allah. Beliau berasal dari Nusa Tenggara Barat. Dia salah satu keturunan dari Mataram.
wafat beliau pas umur 99 tahun, Jumat sore. Dan pada waktu itu kami sempat ingin berangkat, namun banyak halangan. Pada intinya, sebaik-baiknya guru itu adalah pembelajaran. Oke sahabat, bagi sahabatku semuanya, salam hormat ke semua sanak saudara sekalian. Jangan lupa doa dan dukungannya. Dan saya juga memohon maaf, bukannya bertujuan untuk menunjukkan suatu kemampuan ataupun keilmuan. Tidak, saya di sini tidak mempunyai apa-apa selain izin dan keyakinan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikuti terus penelusuran saya di channel Ki Raden Cakra. Tetap di jejak spiritual. Bersama Ki Raden Cakra, saya diajak berkeliling kota Banding Agung untuk melihat panorama dan keindahan wisata danau yang berada di Kecamatan Banding Agung. Baiklah guys, saya akan menceritakan asal-usul kota Banding Agung yang saya ambil dari literatur sejarah kota Banding Agung. Pada masa penjajahan kolonial Belanda, beberapa warga Semende Lembak yang berasal dari Pulau Beringin yang berjumlah 8 orang beserta keluarganya mengungsi dari ancaman akan adanya jajahan Belanda di tempat asalnya menuju ke suatu tempat dan membuat pemukiman. Daerah pemukiman ini dikenal dengan Kampung Tumbuhan, daerah Ulu Air Nasal. 8 orang tersebut adalah Raja Mekute, Taden Guru, Pati Alam, Singa Bukit, Mas Pandan, Melile, Dirahman, dan Murahmid sebagai ketua rombongan. Sebagai layaknya sebuah perkampungan, bahasa sehari-hari yang mereka gunakan adalah bahasa Semenda. Mereka membuat rumah dengan bentuk panggung yang dindingnya berupa pelupu bambu dan atapnya terbuat dari ijuk enau. Belahan bambu atau yang disebut dengan gelumpai atau juga potongan kayu mereka ambil dari hutan. Sedangkan untuk penerangan pada masa itu mereka gunakan obor yang terbuat dari bambu dengan bahan bakar getah damar yang disebut dengan jehangkang. Seiring perjalanan waktu, jumlah penduduk kampung itu semakin bertambah oleh adanya pertambahan kelahiran dari keluarga mereka. Ketika bangsa Indonesia yang saat itu sedang dijajah oleh kolonial Belanda di kota Bengkulu dan wilayah Kaur, prajurit Belanda menemukan adanya hasil pertanian berupa sayur mayur dan buah-buahan yang hanyut di aliran air Nasal tersebut. Maka pemerintahan Belanda meyakini bahwa
ada perkampungan di hulu air Nassau tersebut. Pemerintah Belanda yang ada di Kaur mengutus 10 orang utusannya yang dilengkapi senjata lengkap untuk menyusuri aliran air Nassau tersebut sampai ke arah hulu guna memastikan adanya perkampungan, dan mereka menemukan suatu penghuni perkampungan tersebut. Lalu utusan tersebut berniat menguasai hasil-hasil bumi warga dan memerintahkan untuk tunduk kepada kolonial Belanda. Namun ditolak dengan adanya perlawanan dari warga Semende Kampung Tumbuhan dan menahan 10 utusan tersebut. Pemerintah Belanda pun mengirimkan lagi 30 utusan, dan utusan kedua ini pun ditahan oleh warga kampung tersebut. Namun berkat kejelian dan kelicikan politik Belanda pada saat itu, mereka membujuk sehingga utusan tersebut menawarkan tanah untuk perkampungan baru yang disebut Rantau Kanidai, dan dijanjikan dibuatkan akses jalan menuju perkampungan baru tersebut. Sebagian warga kampung ada yang mengikuti bujuk rayu pemerintah Belanda, sebagian lain juga ada yang menolak dan tetapi tinggal di situ, dan ada lagi sebagian juga warga kampung Tumbuhan berpindah ke lain lokasi sekitar Ulu Air Manula yang kemudian dikenal dengan nama Dusun Banding Agung. Sekelompok warga yang berpindah dari Kampung Tumbuhan ke wilayah Banding Agung berjumlah 7 bersaudara yang dipimpin oleh Teguh. Mereka membuat pemukiman sendiri, dan pemukiman ini disebut dengan Talang Teguh atau sekarang disebut dengan Talang Keramat. Mereka membuat benteng pertahanan dari penjajahan Belanda. Hal ini diketahui dengan adanya tempat yang disebut dengan Genting Sedepah. Kampung ini pun semakin ramai dengan adanya warga pendatang maupun warga itu sendiri yang penambahan kelahiran. Dengan diangkatnya Dipati pertama dengan gelar Dipati Lingga Negara di perkampungan Ulu Manula Banding Agung, dan termasuk ke dalam marga Muara Nassau. Dipati Lingganegara mengangkat 7 orang hulu balang yang dipimpin oleh Teguh. Hulu balang ini dikenal dengan Hulu Balang 7. Pada tanggal 22 Agustus 1891, pemerintah Belanda melalui akte yang ditandatangani oleh Dormis Controller Pankur mengangkat Ahmad sebagai Adipati Dusun Banding Agung dengan gelar Dipati Macan Negara. Dipati Macan Negara memimpin Dusun Banding Agung selama 2 periode, dan setelah itu dilanjutkan oleh Dipati Jago. Pada kepemimpinan Dipati Jago, Belanda mengutus 4 orang utusan untuk memindahkan warga Banding Agung ke wilayah pesisir pantai dengan tujuan agar mereka mudah dikoordinasi dan diawasi oleh pemerintah Belanda. Namun, warga menolak dan membunuh 4 utusan dari pemerintahan Belanda. Mendengar hal tersebut, pemerintah Belanda memerintahkan warga Banding Agung untuk menebus kematian 4 orang dengan 40 orang warga dusun tersebut.
Warga pun tidak memperdulikan perintah pemerintah Belanda. Nah guys, itulah sejarah singkat Kecamatan Banding Agung. Bagi kalian yang mengetahui asal-usul Banding Agung, silakan memberi komentar di kolom komentar untuk menambah literatur dan melengkapi sejarah dari kota Banding Agung.